Bagian 6. Melarikan diri. Mendengar tangisan Nia yang makin mengiris hati, sontak Reza memeluk tubuh wanita itu. Ada perasaan bersalah menjalar di hati dan pikirannya. Ia masih tak mengerti mengapa wanita yang pernah jadi kekasihnya itu ada di tempat seperti ini. Ingatannya kembali merambah pada kejadian 2 tahun lalu, saat ia harus meninggalkan Nia karena dipaksa menikah dengan wanita pilihan ibunya. Ia tidak pernah bermaksud meninggalkan Nia, tapi karena ibunya tak henti-hentinya mendesaknya hingga mengancam untuk bunuh diri jika Reza tak menuruti keinginannya. "Ini semua gara-gara kamu, ini semua karena kamu," teriak Nia sambil terus memukul dada bidang milik Reza, diiringi tangis yang tak jua berhenti. 2 tahun tak cukup untuk melupakan pengkhianatan Reza padanya. 2 tahun tak cukup untuk menghapus rasa sakit hati yang ditorehkan lelaki itu padanya. Tangisnya semakin menjadi, tak kala Reza membenamkannya dalam dekapan hangat, ada rindu, cinta, amarah, dan kecewa yang bercampur jadi satu dalam tangis yang terdengar sangat memilukan. Reza tak berkata apapun. Ia membelai lembut rambut wanita yang pernah ia cintai itu. Bahkan sampai detik ini ia masih mencintainya. Reza melepaskan dekapannya. Diraihnya dagu wanita cantik di depannya itu, kemudian perlahan menghapus air mata yang terus berjatuhan membasahi pipi terusnya. "Maafkan aku, Nia. Tak pernah sekalipun aku berniat mengkhianati kamu," ucap Reza berbisik. Ada embun yang menggantung di matanya yang sebentar lagi akan tumpah. Nia masih terisak. Ada sesak yang menghimpit dadanya, yang ingin ia tumpahkan pada lelaki yang telah merampas semua kebahagiaannya itu. "Lalu kenapa saat itu kamu meninggalkan aku, Reza? Kenapa? Tahukah kamu saat itu aku hamil anakmu?" teriak Nia penuh emosi. "Tahukah kamu, karena itu aku harus lari dari rumah dan menjalani hidup seperti sekarang ini." Nia masih histeris meluapkan semua emosinya. Reza terkesiap mendengar penuturan Nia. Embun yang sejak tadi menghias matanya akhirnya tumpah. Ia kembali mendekap Nia dengan erat. Ada sesal yang teramat dalam memenuhi rongga dadanya, mengetahui kenyataan pahit yang harus dijalani kekasihnya itu karena dirinya. "Lalu di mana anak kita, Nia? Aku ingin menemuinya. Aku ingin memeluknya. Aku ingin menebus semua waktu yang telah aku abaikan dengannya," ucap Reza tak kuasa menahan tangis. Ada rindu yang bersarang di dadanya untuk anak yang bahkan tak pernah ia ketahui keberadaannya. Bintang, bintang anak kita, telah tiada Reza. Ia telah mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Tangis Nia kembali pecah, bayangan wajah lucu Bintang kembali menari di pelupuk matanya. Perasaan bersalah dan sesal yang mendalam kini bersarang di hatinya. "Maksud kamu, anak kita meninggal?" tanya Reza terperangah. Hatinya nelangsa. Hilang sudah harapannya untuk memeluk dan mencium putra yang bahkan belum pernah dilihatnya. Hilang sudah harapan untuk menebus semua waktu yang telah terbuang tanpanya. Reza menangis pilu sambil mendekap Nia. Mereka berdua larut dalam kesedihan yang mendalam. "Lalu kenapa kamu ada di sini, Reza?" tanya Nia setelah mampu meredam sedikit emosinya. "Apakah kamu mau mengkhianati istrimu lagi?" sambungnya. Reza menghela nafas berat. Ia menundukkan kepalanya. Dadanya kembali sesak mengingat takdir pernikahannya yang telah usai karena perselingkuhan istrinya. "Istriku selingkuh, Nia. Dan aku tahu itu salahku. Aku tak pernah memberikan hatiku untuknya. Aku tidak mencintainya. Sepenggal hatiku ikut bersamamu. Aku tak bisa mencintai wanita lain selain kamu," ucap Reza menatap mata Nia sayu. Rindu yang selama ini ia bendung akhirnya tumpah ruah. Ia menatap Nia lekat.
mencoba mencari bina rindu yang mungkin tersisa untuknya di mata indah dengan bulu mata lentik itu. Masihkah ada pancaran cinta dari bola mata bulat milik kekasihnya itu? Itu karma buatmu, Reza. Terdengar ucapan lirih dari bibir mungil bergincu merah milik Nia. Reza hanya tertunduk lesu mendengar perkataan Nia. Nia, aku dulu terpaksa ninggalin kamu. Ibuku tidak setuju hubungan kita. Beliau menjodohkan aku dengan anak temannya. Tapi hingga hari ini, aku tidak pernah memberikan hatiku untuknya. Sampai akhirnya ia selingkuh. Jawab Reza masih menunduk. Wajahnya murah mengingat perjalanan rumah tangganya yang telah kandas. Karena rasa putus asa sehingga aku ada di sini. Aku mendatangi rumahmu tapi kamu sudah tidak ada di sana. Bahkan aku diseret oleh sapam rumahmu saat aku memaksa masuk. Penjelasan Reza membuat Nia terenyuh. Maafkan aku, Nia, telah membawamu pada situasi ini. Ucap Reza mengecup kedua pipi Nia. Cinta yang dulu pernah mati tertimbun ilalan ketidakberdayaan, kini tumbuh dan bersemi kembali. Bertemu dalam keadaan sama-sama putus asa, membuat mereka merasa terikat kuat kembali. Dalam temaran lampu kamar hotel, keduanya larut dalam pikiran dan perasaan masa lalu. Masih tergambar sangat jelas segala kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Hampir saja mereka melakukan dosa itu lagi. Namun segera tersadar bahwa dosa itulah yang membawa mereka dalam situasi menyakitkan seperti sekarang ini. Nia, kamu harus berhenti sekarang. Mari kita rajut kembali kisah yang dulu pernah putus. Ucap Reza membelai rambut yang menutupi wajah wanita yang 2 tahun ini dalam pencariannya. Aku tidak bisa, Reza. Ninis telah membawa aku dalam perangkap yang mustahil aku dapat keluar dari jeratannya. Ucap Nia kembali terisak. Tapi kenapa? Sahut Reza mengerutkan dahinya. Ninis, teman kita waktu di universitas, ingat kan? Reza mengangguk mendengar nama itu. Sekarang ia mengerti kenapa Nia bisa berada di tempat ini. Pasti ulah Ninis mantan istrinya. Reza tak membuka kenyataan itu pada Nia. Ia takut Nia tidak akan pernah memaafkannya lagi. Ada sesal yang menggelayut di hatinya karena telah begitu mudah percaya pada wanita itu. Ada amarah yang begitu besar pada wanita yang telah membawanya pada dunia kelam ini. Wanita yang telah memisahkannya dengan sahabatnya Rini. Wanita yang membawanya pada lumpur dosa yang tak berkesudahan. Apakah seumur hidup kamu mau di sini, Nia? Jika kamu terus-terus tak melawan, selamanya kamu akan di sini, terperangkap dalam dunia yang gelap ini. Tegas Reza. Lalu apa bedanya sekarang atau nanti? Semakin lama kamu di sini, semakin banyak sampah yang dia timbun untukmu. Berhenti sekarang, atau kamu akan jadi budaknya selamanya. Ucap Reza berusaha merubah pendirian Nia. Aku ingin sekali pergi dari sini, Reza. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana jika Ninis benar-benar menyebarkan video-video itu? Orang-orang akan memandangku jijik dan selamanya akan menghujatku. Ucap Nia. Bagaimana aku hidup dalam dunia seperti itu, Reza? Tangisnya kembali pecah, membayangkan keadaan yang harus ia hadapi jika sampai itu terjadi. Dan bagaimana dengan orang tuanya? Mereka pasti akan lebih malu lagi. Cepat atau lambat, mereka akan melakukan itu juga. Saat mereka tak membutuhkanmu lagi, mereka pasti akan bertindak. Tegas Reza. Reza terdiam sejenak, memikirkan jalan apa yang harus ia tempuh. Apapun yang terjadi, ia akan membawa Nia keluar dari lembah dosa ini. Ia yakin kejahatan ini terorganisir dengan baik, dan pasti ada pihak yang kuat melindungi mereka. Aku akan membawamu keluar dari sini bagaimanapun caranya, ucap Reza yakin. Enggak, Za.
Jumlah mereka tidak sedikit, bodyguardnya di mana-mana. Bahkan aku yakin sekarang pun mereka mengawasi kita, ucapnya pelan. Bagaimana jika aku berhasil keluar dari sini? Bagaimana aku menjalani hidupku nanti? Tanya Nia lirih. Jangan khawatir, aku akan terus bersamamu. Kita bangun mahligai rumah tangga seperti impian kita dulu. Aku tak akan peduli apapun sekarang, ucap Reza bersungguh-sungguh. Reza segera menarik tangan Nia keluar dari kamar itu. Ia benar-benar nekat. Reza tidak menduga kalau di luar hotel 3 orang pemuda bertubuh kekar tengah menanti mereka. Rencana mereka sudah tercium, karena anak buah Nini selalu memasang kamera pengintai untuk setiap tamu yang dilayani Nia dan wanita-wanita lain yang berada dalam jeratannya. Setelah keluar dari hotel, aksi kejar-kejaran tak dapat dihindarkan. 3 orang pemuda yang sejak tadi mengawasi mereka berusaha mencegat mereka dan mengejar mereka di depan hotel. Reza agak kesusahan menuntun Nia, karena pakaian Nia yang sempit dan pendek membuatnya tidak leluasa untuk bergerak. Reza berusaha keras untuk terus berlari. Tidak peduli kaki Nia yang terseok karena terbentur pot bunga besar depan taman hotel. Kaki telanjangnya terus berlari karena telah melempar jauh sepatu tinggi yang dipakainya sejak tadi. Reza berhasil lari hingga pinggir jalan raya. Keduanya ngos-ngosan karena kelelahan. Mereka berhenti sejenak untuk istirahat. Tapi tak jauh dari mereka, kedua pemuda suruhan Ninis itu melihat mereka. Reza kembali menarik tangan Nia segera menyeberang jalan raya. Tapi naas, sebuah truk berkecepatan tinggi datang dari arah barat. "Reza!" teriak Nia. Tubuh Reza terpental ke ujung jalan. Sementara Nia hanya bisa berdiri mematung, menyaksikan peristiwa tragis yang baru saja terjadi. Kerumunan orang membuat 3 pemuda itu menghentikan pengejarannya terhadap Nia. "Lari Nia, lari," kata itu yang terakhir keluar dari mulut penuh muntahan darah milik Reza. Tubuhnya lunglai terkapar penuh luka. Darah berceceran di aspal hitam jalan raya. Bersambung.